Setelah itu klik yang muncul lalu connect. Lalu klik interface, lalu klik Ether 1. Beri nama Ether 1 ISP, lalu apply dan OK. Lalu klik Ether 2. Beri nama Ether 2 PC, lalu apply dan OK. Lalu klik IP, klik DAC per client. Tambahkan interface Ether 1 ISP dan checklist keduanya, lalu apply dan OK. Klik IP lalu addresses. Tambahkan alamat IP 192.168.1.1/24. Pilih interface Ether 2 PC, lalu apply dan OK. Klik IP lalu masuk ke DNS. Checklist allow remote request, lalu apply dan OK. Lalu masuk ke new terminal. Ketik ping google.com, hasilnya akan mengeluarkan time status. Lalu Ctrl+C untuk menghentikan. Lalu masuk ke IP firewall. Pilih NAT. Tambahkan pada bagian General. Pada bagian chain isi CertNAT dan bagian out interface isi Ether 1 ISP. Lalu pada bagian action, diisi dengan masquerade. Lalu apply dan OK. Lalu matikan Wi-Fi yang tersambung. Lalu masuk ke network and di internet setting. Pilih Ethernet. Edit API segment. Ganti dengan pengaturan manual. Lalu on-kan IP versi 4. Isi IP address dengan 192.168.1.2. Subnet mask diisi 255.255.255.0. Lalu gateway diisi dengan 192.168.1.1. Preferred DNS diisi 8.8.8.8. Lalu save. Lalu masuk ke command prompt. Ketik ipconfig. Lalu masuk ke Chrome coba untuk searching. Apabila sudah bisa berarti setting sudah berhasil. Lalu kembali ke Winbox, masuk ke IP pilih DHCP server. Masuk ke DHCP setup. Ganti DHCP server interface dengan Ether 2 PC, lalu next sampai akhir. Lalu masuk ke network and di internet setting. Pilih Ethernet. Edit API segment lalu off-kan IP versi 4. Lalu save. Lalu masuk ke Chrome coba untuk searching.
Apabila sudah bisa berarti setting sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan access point, masuk ke satu default access point dan matikan koneksi yang tersambung. Apabila pada bagian awal sudah muncul IP dan sebagainya, maka langsung di next. Lalu klik OK. Pada bagian SSID ganti nama dengan nama yang akan digunakan sebagai nama Wi-Fi. Lalu buat Wi-Fi password-nya. Lalu pilih negara dan zona waktu. Apabila sudah memilih, maka di next. Setelah itu akan muncul IAT Wi-Fi. Klik Try Now. Di sini kita bisa lihat nama pada jaringan 2,4G Wi-Fi dan 5G Wi-Fi. Lalu next. Di sini kita bisa lihat bahwa nama Wi-Fi dan passwordnya sudah jadi dan juga ada kode QR untuk menyambung pada Wi-Fi. Setelah itu langsung finish. Lalu pada perangkat lain, sambungkan perangkat dengan Wi-Fi yang sudah dibuat tadi. Coba untuk browsing. Apabila sudah bisa, maka setting berhasil. Lalu tes kecepatan jaringan melalui speed test. Di situ akan tertera kecepatan jaringan yang sedang kita gunakan. Klik IP, lalu klik hotspot. Setelah itu, klik hotspot setup. Hotspot interface, pilih WLAN 1. Lalu pada bagian lokal address kita isi 192.168.3.1/24. Jangan lupa checklist Masquerade Network.
Lalu pada bagian address pool kita langsung next saja. Select certificate kita pilih none. IP address dan DNS server kita next. DNS name kita kasih nama login.net. Nama lokal hotspot admin dan passwordnya 1234. Hotspot 1 berhasil. Lalu kita masuk di IP, klik DHCP server. Double klik pada DHCP 2 WLAN 1. Ubah use radius menjadi yes. Lalu klik IP, pilih hotspot, masuk ke service profiles. Double klik HIS Prof 1. Masuk ke bagian radius, lalu checklist use radius. Pada pilihan di kiri, klik radius lalu tambahkan radius. Checklist hotspot, isi address dengan 127.0.0.1, lalu isi secret dengan 1234. Masuk ke sistem, pilih router board, lalu kita checklist router board. Lalu kita masuk ke sistem, pilih resources dan kita isi architecture name dengan MAPS-B. Lalu kita masuk ke files, upload user manager yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu kita masuk ke sistem, pilih reboot, pilih yes untuk reboot. Lalu masuk ke halaman login MikroTik di browser. Isi login dengan admin dan kosongkan passwordnya.
Klik Profiles lalu isi profile dengan nama kuota 5000 dan Shared User Unlimited. Lalu pada limitation min rate dan THS diisi 1M. Lalu save profile. Masuk users, klik add di atas lalu pilih batch. Pada bagian my number of user diisi 5. Lalu username diisi kuota 5000. Dan username length diisi 3. Jangan lupa checklist page same, lalu setelah itu save. Lalu kita masuk ke generate di atas, pilih vouchers lalu klik generate. Nah, bisa kita lihat hasil vouchernya. Lalu masuk pada bagian setting, pilih template untuk membuat voucher. Lalu kita isi sesuai dengan template yang kita inginkan. Lalu save template yang sudah dibuat. Masuk lagi ke users, pilih generate di atas lalu pilih CVS file untuk mendownload voucher yang sudah dibuat tadi. Lalu kita sambungkan WiFi yang sudah dibuat, masuk ke halaman login dan masukkan username dan password. Gunakan untuk switching sesuatu, jika berhasil maka sudah berhasil.